Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang tidak pernah berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita hingga pada hari dan kesempatan kali ini. Kembali Allah berikan kita nikmat berupa kesempatan, kemudahan untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami, dapat dengan mudah kita mengerti, sehingga mendatangkan keberkahan, pahala, kebaikan, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin mengerti tentang Islam, semakin baik ibadahnya, semakin bertakwa kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, marilah kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di antara amalan sunnah di hari Jumat ialah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sholat witir, ya, dari pengertiannya, di mana sholat witir itu artinya ganjil, dari hukumnya, di mana sholat witir itu hukumnya sunnah, ya, yang harus kita jaga karena masuknya ke sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sesungguhnya Allah itu mencintai witir. Allah mencintai witir. Dan di pertemuan yang lalu juga kita telah membahas jumlah rakaat salat witir. Ya, paling minimal rakaat witir adalah 1 rakaat, itu paling sedikit, dan paling besarnya adalah 13 rakaat, bisa sampai ke 13 rakaat. Kemarin kita telah membahas tata cara pelaksanaan salat witir yang 3 rakaat, bisa dengan 2 kali salam, bisa dengan 1 kali salam, dan 5 rakaat juga 7 rakaat. Di mana untuk 5 dan 7 rakaat salat witir ini dilaksanakan secara terus. Seperti kita salat Isya 4 rakaat tambahin 1 rakaat lagi, dan tidak ada tasyahud awal di sana. Begitu pula dengan 7 rakaat. Ya, kita seperti salat Isya tambahin 3 rakaat tanpa ada tasyahud awal, yang ada hanya tasyahud akhir saja. Itu pelaksanaan salat witir yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Nah, sebelum kita membahasnya, ada satu poin penting yang harus kita pahami, yaitu sholat yang dilarang untuk dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu ini tidak semua sholat, tidak. Tapi sholat yang dilarang adalah sholat-sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang dilaksanakan tanpa terikat dengan waktu. Kapan saja bebas, boleh dilaksanakan. Adapun jika sholatnya terikat dengan waktu, baik wajib seperti sholat 5 waktu, atau sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, rawatib,
Maka sholat-sholat yang muakkata, yang terikat dengan waktu, boleh dilaksanakan sekalipun bertepatan dengan waktu dilarangnya sholat. Sekali lagi Ustadz sampaikan, sholat yang tidak boleh dilaksanakan bertepatan dengan waktu dilarang sholat adalah sholat-sholat dari jenis sholat mutlak. Sholat yang tidak terikat dengan waktu. Baik. Mari kita simak penjelasannya. Penulis mengatakan al-mas'alatus sabi'ah. Pembahasan yang ketujuh. Al-awqatul manhi anin nafilati fiha. Al-awqat, waktu-waktu, al-manhi yang dilarang, anin nafilah melaksanakan salat sunnah fiha pada waktu tersebut. Ini pembahasan tentang waktu-waktu dilarang salat sunnah. Hunaka awqatun nuhiya an salatit tatawwu fiha. Ada waktu-waktu dilarang melaksanakan salat sunnah. Illa mastuthniya, kecuali salat yang dikecualikan. Wahya awqatun khamsatun. Dan waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah khamsah ada 5. Al-awwalu, yang pertama, min ba'di salati subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu. Kalau orang udah selesai salat subuh, nggak ada salat lagi setelahnya, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asyamsi. Tidak ada salat, tidak boleh salat ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Nah, tadi makanya Ustaz sampaikan kan di pertama, yang dimaksud dengan salat di sini salat sunnah yang mutlak. Tapi kalau salat sunnah yang muakkad, yang ada waktunya, maka boleh sekalipun bertepatan dengan waktu dilarang salat. Baik, kita lanjutkan saja dulu. Atsani, yang kedua, waktu terlarang yang kedua, min tulu isyamsi hatta tartafi'a, dari sejak matahari sedang terbit, matahari lagi terbit nih, hatta tartafi'a, sampai matahari itu naik ke permukaan, bolanya terlihat. Qadra ramhin, dan antara garis ufuk dengan bola matahari itu ada jarak qadra ramhin, sekitar 1 tombak, 1-2 meteran, fira'il ain, menurut pandangan manusia. Jadi kan kalau kita lihat ya di tepian pantai itu, kita berdiri, kita melihat di ujung kan kelihatan ada garis. Kita lihat mataharinya. Apakah mataharinya sudah berada di atas dan jarak antara itu matahari dengan garis ufuk sudah kira-kira 1 tombak? Kalau sudah, maka waktu dilarang sholatnya sudah habis. Kalau belum, maka waktu dilarang sholat masih ada. Wawa qadru mitrin takriban, dan 1 tombak itu kira-kira 1 meteran. Wa yuqaddaru bil waqti bihawalai rub'u sa'ati, dan jika ditakar dengan waktu, ukuran waktu, bihawalai, kira-kira rub'u sa'ah, 1/4 jam, 15 menit. Au thuluthuha, atau sepertiganya, ya, 1/3 waktu. Fa idza irtafa'ati syamsu, apabila matahari telah tinggi, ba'da tuluhiha, setelah terbit, ya, ketika terbit dan udah tinggi, qadra ramhin, dan tingginya sekitar 1 tombak, faqad intaha waktun nahi, maka dengan demikian telah selesai waktu dilarang salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Abasah, kepada Amr
bin Abasah. Salli salatas subhi. Salatlah subuh. Tsumma aksir anis salah. Kemudian jangan salat atau tahan dirimu untuk melaksanakan salat hatta tatla'u syams, sampai matahari tinggi, terbit. Hatta tartafi'a, sampai matahari terbit dan mataharinya tinggi. Jadi di poin kedua, waktu dilarang yang kedua adalah ketika matahari sedang terbit. Ketika matahari sedang terbit sampai meninggi 1 tombak. Terus bedanya sama yang pertama, Mas. Kalau yang pertama setelah sholat subuh. Dari setelah sholat subuh gak ada sholat sampai matahari meninggi 1 tombak. Waktu yang kedua, ketika matahari sedang terbit, mulai muncul sampai dia meninggi 1 tombak. Baik, kita lanjutkan. Wasalisu dan yang ketiga, waktu dilarang sholat yang ketiga, inda qiyamis syamsi, ketika matahari tepat di tengah-tengah langit, di mana hal itu ditandai dengan tidak adanya bayangan. Hatta tazula ila jihatil gurbi, sampai matahari condong ke arah barat. Wa yadkhul waktu zuhri, yang ditandai dengan masuknya waktu sholat zuhur. Li hadisi Uqbati bin Amir, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Salah susaatin, ada 3 waktu. Karena Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW yanhana an nusolli, melarang kita untuk melaksanakan salat. Fihinna, pada waktu tersebut. Wa an naqbura fihinna mautana, dan pada 3 waktu itu juga Nabi melarang kami untuk menguburkan jenazah. Kapan 3 waktu itu? Hina tatlu'u syamsu bazigotan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit secara jelas, hatta tartafi'a, sampai dia naik, sampai dia meninggi kira-kira 1 tombak. Wa hina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tazula, dan ketika orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan, yang artinya matahari tepat di atas kepalanya, hatta tazula, sampai mataharinya tergelincir condong ke arah barat. Wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba, dan yang ketiga ketika menjelang terbenam matahari, ketika matahari terbenam, sedang terbenam sampai betul-betul terbenam, sampai bola mataharinya tenggelam. Ini dia 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang untuk melaksanakan sholat sunnah dan menguburkan jenazah. Wa makna tatadayyafu lil gurubi, dan arti dari kata tatadayyaf lil gurubi, tamilu lil gurubi, tamilu condong, lil gurubi condong untuk tenggelam. Warabi'u, dan yang keempat, min salatil asri ila gurubi syamsi, dari sejak selesai sholat asar ila gurubi syamsi, sampai matahari betul-betul tenggelam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri, tidak ada salat setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit meninggi. Wala salata ba'da salatil asri, dan tidak ada salat setelah salat asar, enggak ada salat lagi setelah salat asar, hatta taghiba syamsu, sampai mataharinya itu terbenam, tenggelam, bolanya betul-betul hilang. Wal waqtul khamisu, dan waktu yang terakhir, waktu terlarang salat yang kelima, idza syari'at fil ghurubi hatta taghiba, ketika matahari terbenam
ketika matahari mulai tenggelam hatta tagiba, sampai dia menghilang. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Fatakunu hadhil awqatul khamsatu, dan waktu larangan sholat yang 5 ini mahsuratan, bisa diringkes lagi, fi salasati awqatin, menjadi hanya 3 waktu saja. Wahia, yaitu min ba'di salatil fajri, dari sejak selesai sholat subuh, hatta tartafi'a syamsu qadra ramhin, sampai matahari terbit meninggi kira-kira 1 tombak, 1 meter. Wahina yakuma qa'imaz zahirati hatta tazula syamsu, dan ketika orang yang berdiri itu nggak memiliki bayangan, sebab matahari tepat berada di tengah-tengah sampai mataharinya condong ke arah barat, condong ke arah tempat tenggelamnya. Wa min ba'di salatil asri, dan dari sejak setelah salat asar, hatta yatima ghurubu syamsi, sampai matahari betul-betul telah tenggelam. Jadi ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, ahibati fillah, artinya waktu yang dilarang untuk sholat sunnah mutlaqah itu ada 3. 1, selesai sholat subuh sampai mataharinya terbit dan meninggi seukuran 1 tombak. 2, ketika matahari tepat di atas langit, di tengah-tengah langit, di mana benda tidak memiliki bayangan, sampai mataharinya tergelincir dan masuk waktu sholat zuhur. Yang 3, setelah sholat asar sampai matahari betul-betul tenggelam, di mana bolanya sudah nggak kelihatan. Itu dia 3 larangan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah. Lantas kenapa sih dilarang sholat pada waktu tersebut? Memang apa tujuannya? Tentu ahibati fillah, Islam ketika menetapkan suatu aturan pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada maslahatnya. Gak mungkin cuma iseng-iseng doang, cuma pengen doang, gak mungkin. Karena Islam itu datang dari Allah Rabbul Alamin, dan Allah itu jauh dari yang namanya sifat sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Penulis mengatakan dalam kitab Amma hikmatun nahyi anis salati fi hadhil awqati, adapun hikmah dilarangnya salat pada waktu-waktu ini, faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah menjelaskan alasannya, annal kufara, bahwasanya orang-orang kafir ya'buduna syamsa inda tulu'iha. Orang-orang kafir itu ketika matahari sedang terbit, mereka sedang beribadah menyembah matahari. Wa inda ghurubiha, dan juga ketika matahari sedang terbenam, sedang tenggelam, mereka juga menyembah. Jadi waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari adalah waktu di mana orang-orang kafir penyembah matahari sedang melakukan ritual ibadahnya. Fatakunu sholatul muslim fitil kal awqat, maka dikhawatirkan jika ada orang Islam melaksanakan sholat ketika terbit matahari atau terbenam matahari, musyabihatan lahum, takut sholatnya itu menyerupai ibadahnya orang-orang kafir penyembah matahari. Nanti bisa jadi dalil sama mereka. Orang muslim aja sholat kok ketika terbit atau terbenam matahari, berarti ibadah mereka sama dong dengan kita. Nah, dikhawatirkan seperti itu, makanya dilarang sama Nabi. Ini Nabi betul-betul luar biasa. Beliau mencegah yang namanya mudorot sekecil apapun. Fafi hadithi Amr bin Abasah, di dalam hadis Amr bin Abasah, fa innaha ay asyamsu, karena sesungguhnya matahari tatlu'u, ketika terbit,
hina tatlu'u baina qarnain syaitan. Matahari itu ketika terbit, tatlu baina qarnain syaitan. Ia terbit dan tepat berada di antara tanduk setan. Tuh matahari ketika terbit, setan muncul. Karena setan tahu pada saat itu ada orang-orang yang menyembah. Nah, pada saat menyembah, maka otomatis para penyembah itu selain nyembah matahari, dia juga bersujud kepada setan. Makanya kita dilarang. Wahina idzin yasjudulahal kufar. Dan pada saat itu orang-orang kafir sedang bersujud. Kata Nabi SAW, ketika matahari terbit, dia terbit tepat di tengah tanduknya setan. Setan muncul pada saat itu. Dan pada saat itu pula orang-orang kafir melakukan ritual ibadahnya dengan cara bersujud. Dia bersujud kepada matahari dan juga kepada syaitan secara otomatis. Makanya kita umat Islam dilarang supaya tidak menyerupai peribadatan orang kafir. Dan kita dilarang supaya tidak bersujud kepada selain Allah, terlebih kepada musuh kita yaitu syaitan. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, penulis mengatakan hadza an waqti tulu'i syamsi wa waqti gurubiha. Ini adalah alasan kenapa dilarang salat sunnah ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Wa amma an waqti irtifaiha wa qiyami qaimi dhahirati. Adapun alasan dilarang salat sunnah ketika matahari tepat di tengah-tengah langit dan ketika benda tidak memiliki bayangan. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh hal itu juga telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Illatan nahyi, apa alasan dilarangnya? Fil hadits sabiqi nafsih, pada hadis yang telah lalu. Faqala fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena ketika matahari tepat di tengah langit, bayangan suatu benda enggak muncul. Pada saat itu tusjaru jahannam, neraka jahanam sedang dipanaskan. Makanya ketika tengah matahari bolong, ya di siang hari bolong, maksudnya di siang bolong itu panasnya luar biasa. Kenapa tengah hari kok panas? Banyak orang nggak sanggup di luar, pada masuk ke dalam rumah atau paling nggak pada berteduh. Nabi mengatakan pada saat itu neraka jahanam sedang dibakar, dipanasin. Bayangin, panasnya sampai santer ke sini. Sampai nyampe ke dunia. Bagaimana na'udzubillahi min zalik keadaan para penduduk ahli neraka nanti, wal iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kemudian menulis mengatakan fala tajuzu salatut tatawwu fi hadhil awqati, tidak boleh melaksanakan salat sunnah pada waktu-waktu terlarang ini, illa ma warada dalilu, kecuali jika ada dalil yang menyatakan boleh untuk melaksanakan salat di waktu terlarang ini. Bistisnaihi, artinya dalil tersebut memberikan pengecualian untuk melaksanakan sholat di waktu terlarang. Karak atai tawaf, seperti melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Ya, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Nabi SAW mengatakan, wahai bani, ya keluarga Abdu Manaf, wahai keluarga Abdu Manaf,
La tamna'u ahadan, jangan kalian sekali-kali melarang seseorang tawafa bihadzal bait, melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, wa shalla fihi, atau melaksanakan salat di Masjidil Haram, ayyata sa'atin sya'a, kapanpun waktunya, jangan dilarang. Min lailin aw naharin, baik di malam hari atau di siang hari. Artinya Nabi mengatakan mau siang mau malam, kalau ada orang pengen sholat jangan dilarang. Ini pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke Masjidil Haram bertepatan dengan waktu dilarang sholat, contoh di tengah siang hari, siang bolong, matahari tepat di tengah langit, setiap benda nggak punya bayangan, itu kan waktu dilarang sholat. Lalu dia pengen sholat, boleh. Katanya nggak boleh. Untuk keadaan ini boleh karena ada pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadza qada sunnatal fajri ba'da salatil fajri. Dan demikian pula mengkodok sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh dikodok ba'da salatil fajri. Dikodok dilaksanakan setelah sholat subuh. Jadi siapa yang ketika bangun subuh ternyata udah qomat, lalu dia melaksanakan sholat subuh, yang artinya dia belum melaksanakan qobliyah subuh, maka dia boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh. Loh, katanya setelah sholat subuh gak boleh sholat sunnah lagi. Untuk hal ini boleh, karena Nabi SAW pernah membolehkan seseorang sholat sunnah qobliyah subuh setelah melaksanakan sholat subuh. Wa qada sunnatiz zuhri ba'dal asri. Dan seseorang juga boleh melaksanakan sholat rawatib zuhur. Sholat rawatib zuhur, ya, qobliyah zuhur, dia laksanakan setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar boleh. Mungkin karena dia kelupaan, ya, atau uzur syar'i yang lainnya. Dia baru ingat setelah sholat asar, lah tadi ana belum sholat sunnah rawatib zuhur, sholat sekarang, boleh. Ini dikecualikan. Wala siyama idza jama'a zuhra ma'al asri. Apalagi kalau dia termasuk orang yang boleh untuk menjamak sholat zuhur dan asar. Maka pada saat itu dia boleh melaksanakan sholat rawatib setelah sholat asar. Wa kadzalika fi'lu dzawatil asbabi minas shalawat. Dan demikian juga, ya, dan demikian pula sholat-sholat yang mempunyai sebab. Sholat-sholat yang dilaksanakan karena ada sebabnya. Kasalatil jenazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah kan gak dilakukan kecuali ada sebabnya. Apa sebabnya? Adanya jenazah. Wa tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, wa sholatul kusuf, sholat gerhana. Ya, sholat-sholat yang ada sebabnya, maka sholat tersebut boleh dilaksanakan sekalipun bertepatan dengan waktu dilarang sholat. Wa kadzalika qada al-faraid. Dan begitu pula mengkodok sholat wajib 5 waktu al-faitah yang tertinggal, entah karena lupa atau ketiduran, fi hadhil awqat, boleh dilaksanakan sekalipun ketika dilaksanakan bertepatan dengan waktu dilarangnya sholat. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, siapa yang ketinggalan salat gara-gara tidur, au nasiyaha, atau kelupaan salat, fal yusolliha, maka hendaklah dia langsung salat, idza dzakaraha, ketika dia ingat. Wali annal faraidho, dan karena salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu, salat faridoh, salat fardu, dainun wajibul a'da, itu seperti hutang bagi seseorang wajibul ada yang harus dia tunaikan, dia harus membayar dan melaksanakannya. Fatu ada mata dzakarahal insan, dilaksanakan salat wajib 5 waktu
ketika manusia mengingatnya. Kesimpulannya, ahibati fillah, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah pada waktu terlarang, kecuali sholat-sholat yang ada ikatan waktu atau ada sebabnya. Seperti sholat jenazah, sholat gerhana, sholat di Masjidil Haram, sholat rawatib, ya. Kemudian mengkodok sholat wajib 5 waktu. Itu sholat-sholat yang ada sebabnya, sholat-sholat yang terikat dengan waktu. Maka sholat-sholat seperti ini boleh dilaksanakan sekalipun bertepatan dengan waktu dilarangnya sholat. Taib ahibati fillah, itu dia penjelasan tentang waktu-waktu dilarang sholat. Dengan demikian alhamdulillah selesai bab yang kelima dari kitab sholat. Artinya kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini bab ke-6 dari kitab sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan pembahasan dari bab ke-6 ini akan diawali dengan pembahasan tentang sujud sahwi. Mari kita lihat penjelasan dari penulis. Al-babus sadisu, bab yang ke-6, fi sujudi sahwi, tentang sujud sahwi, wat tilawati, sujud tilawah, wa syukri, sujud syukur. Wa fihi masail, dalam bab ke-6 ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi masyru'iyati sujudi sahwi, disyariatkannya sujud sahwi dalam ajaran Islam, wa asbabihi, dan apa sebab-sebab yang menganjurkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sujud sahwi, kan secara bahasa sujud sahwi itu artinya sujud lupa. Sahwi itu lupa. Yang dimaksud dengan sujud lupa adalah al-sujudu al-matlub, sujud yang dituntut, sujud yang harus dilakukan fi akhir salat, di akhir salat, jabaran, sebagai penyempurna, linaksin fiha, dari kekurangan yang terdapat dalam salat, au ziyadatin, atau untuk memperbaiki kelebihan yang terjadi dalam sholat, au syak, atau adanya keraguan. Ustadz simpulkan, sujud sahwi itu adalah sujud yang harus dilaksanakan di akhir sholat karena ada kekurangan yang dilakukan dalam sholat, atau ada tambahan yang tidak harus dilakukan, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan dalam sholat, atau karena adanya keraguan-raguan. Itu sujud sahwi. Wa sujudu sahwi masyru'un, dan sujud sahwi ini disyariatkan dalam Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza nasiya ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam salat, falyasjud sajdatain, maka hendaklah dia melakukan sujud sebanyak 2 kali sujud. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan sujud sahwi ini juga disyariatkan dalam Islam karena sabda Nabi, wali fi'lihi, dan juga karena Nabi melakukannya sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bayanuhu, di mana keterangan tentang sujud sahwi akan lebih jelas pada kesempatan yang berikutnya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi, dan para ulama telah bersepakat ala masyru'iyatis sahwi, telah bersepakat sujud sahwi ini termasuk syariat dalam Islam. Wa asbabuhu salasatun, penyebab sujud sahwi, penyebab itu artinya kalau sesuatu terjadi maka harus sujud sahwi.
Ya, penyebab itu adalah sesuatu yang jika terjadi maka kita harus melakukan konsekuensinya. Penyebab sujud sahwi ada 3. Yang pertama aziyadatu, tambahan. Melakukan tambahan gerakan atau ucapan dalam sholat yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Misalnya sholat subuh 2 rakaat dia malah 3 rakaat. Itu berarti kan tambahan. Wan naksu, kekurangan dalam sholat. Contohnya ketika sholat maghrib yang ada tasyahud awalnya dia malah nggak tasyahud awal, itu kan namanya kekurangan. Wasyak, dan keraguan-raguan. Contohnya ana udah sholat 2 rakaat apa masih 1 rakaat ya, itu ragu. Ini dia 3 penyebab yang mengharuskan seseorang untuk sujud sahwi: tambahan, kekurangan, dan keraguan. Al-mas'alatus saniyatu, pembahasan yang kedua, mata yajibu, kapan sujud sahwi ini wajib untuk dilaksanakan. Kapan kita harus mesti wajib untuk melaksanakan sujud sahwi, kapan? Yajibu sujudu sahwi lima ya'ti, kata penulis, sujud sahwi itu wajib karena hal yang berikut ini. Idza zada fi'lan min jinsis salati, apabila menambahkan satu perbuatan dan perbuatan tersebut aslinya termasuk dalam sholat, perbuatan yang termasuk dalam bentuk sholat. Ka'an yazida ruku'an, seperti nambahin ruku. Ruku kan termasuk dalam bagian sholat. Au sujudan, atau nambahin sujud. Au qiyaman, atau nambahin berdiri. Au qu'udan, atau nambahin duduk. Walau qadra jilsatil istiraha, walaupun tambahan yang dia lakukan seperti nambah ruku, nambah sujud, nambah berdiri, nambah duduk, itu lama waktunya hanya seperti duduk istirahat. Duduk istirahat itu di mana? Duduk istirahat itu duduk yang kita lakukan ketika kita selesai sujud yang kedua dan hendak berdiri untuk langsung ke rakaat yang berikutnya. Kan ketika kita sujud yang kedua nggak langsung berdiri ya. Tapi posisi kita duduk dulu sesaat, lalu kita memposisikan diri untuk bangun berdiri. Nah itu namanya duduk istirahat. Duduk setelah sujud yang kedua dan hendak naik berdiri ke rakaat yang berikutnya. Itu kan cuman sebentar ya. Nah walaupun cuman sebentar, kalau kita nambahin amalan dalam sholat dan amalan itu termasuk dalam bagian sholat, walaupun waktunya cuman sebentar, maka kita wajib untuk melakukan sujud sahwi. Li hadits Ibnu Mas'udin, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Khamsan, 5 rakaat. Faman fatala, ketika Nabi selesai minas salati, selesai dari salat, tawaswasal qaum, orang-orang pun berbicara, berbisik-bisik, berbincang-bincang, bainahum, di antara mereka. Berbincang-bincang kenapa? Mereka pada bingung. Mereka pada bertanya-tanya, kok salatnya 5 rakaat? Salatnya tadi 5 rakaat ya. Kok jadi 5 rakaat? Pada ngomongin begitulah intinya. Pada tawaswasa. Pada saling berbicara. Faqala, maka Nabi SAW pun bertanya, masya'nukum, ada apa dengan kalian? Faqalu, para sahabat pun bertanya, iya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hal zida fis salati syai'un, apakah ada sesuatu yang ditambahkan dalam salat ini? Apakah ada tambahan baru dalam salat? Qala la, kata Nabi SAW, nggak ada tambahan apapun dalam salat. Qalu, para sahabat pun berkata, fa innaka sallaita khamsan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah salat 5 rakaat.
Bayangin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja lupa. Kok Rasul lupa? Ya karena Rasul juga manusia. Ini menunjukkan kalau Rasul itu bukan apa-apa kecuali manusia. Dia manusia. Sehingga kita harus mendudukinya sebagai posisi manusia. Nggak boleh kita agungkan sampai menjadi Tuhan seperti umat yang lainnya, nggak boleh. Dan lupanya Rasulullah termasuk nikmat buat kita umatnya. Bayangin kalau Rasulullah SAW nggak pernah lupa dalam sholatnya, terus kita lupa, maka gimana caranya kita memperbaiki sholat? Nggak bakalan tahu. Karena Nabi SAW lupa, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita lupa dalam sholat. Itu artinya lupanya Nabi adalah nikmat buat kita. Fatala, kemudian Nabi pun kembali ke posisi sholatnya. Karena kan imam kalau habis selesai sholat kan menghadap ke jamaah menghadap ke makmum. Nah setelah sahabat mengatakan sesungguhnya engkau telah sholat 5 rakaat, Nabi ngadep lagi ke kiblat. Fasajada sajadatain. Lalu Nabi langsung sujud 2 kali sujud. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya juga manusia sama kayak kalian. Ansa kamatan sauna. Ada kalanya saya lupa seperti kalian juga ada kalanya lupa. Fa idza nasiya ahadukum, jika salah seorang kalian lupa dalam salat, fal yasjud sajadataini, maka hendaklah dia melaksanakan sujud 2 kali sujud. Fa idza alima biziyadati, jika seseorang tahu, sadar dia telah menambahkan dalam salatnya, wa huwa fi shalah, dan dia sedang dalam keadaan salat, wajaba alaihil julus, maka pada saat itu hendak dia langsung duduk. Hala ilmi, ketika dia tahu. Maksudnya begini ya ikhwan. Ketika sholat subuh 2 rakaat misalnya, dia sudah rakaat kedua, dia sudah sujud yang kedua, dia sudah tasyahud. Setelah dia baca tasyahud, bukannya salam, dia malah berdiri lagi. Dia kira dia belum rakaat kedua. Dia lupa. Dia bangun lagi. Masuk ke rakaat ketiga karena lupa. Tapi di saat-saat dia sedang berdiri, dia ingat. Loh, kok saya sholatnya 3 rakaat? Ini kan sholat subuh. Saat dia ingat langsung duduk seketika itu juga. Langsung duduk. Jangan diterusin. Dan langsung salam. Karena kan udah tasyahud. Hatta laukana fi athna'ir ruku. Sekalipun dia udah sampai di ruku. Contoh lagi. Dia sholat subuh 2 rakaat. Di rakaat kedua udah sujud yang kedua. Udah tasyahud. Bukannya salam, dia malah berdiri lagi. Udah baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, dia langsung ruku. Udah ruku dia iktidal, bayangin. Pas iktidal dia ingat, loh kok ini rakaat 3 sih? Saya kan lagi sholat subuh. Langsung duduk seketika itu juga. Dimanapun posisi dia, langsung duduk ketika ingat. Dan langsung sujud sahwi 2 kali sujud. Setelah sujud 2 kali langsung salam. Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi. Karena kalau dia masih melanjutkan tambahannya, padahal dia sudah tahu, la zada fi sholati syai'an amdan, maka dia telah menambahkan sesuatu dalam sholat dengan sengaja. Wa hadza la yajuz, dan ini bisa membatalkan sholatnya dan bisa menjadikannya berdosa. Udah tahu dia nambahin, harusnya berhenti. Malah diterusin, kata dia tanggung, berdosa. Karena dia nambah-nambahin dalam sholatnya sesuatu yang gak diajarin sama Nabi. Dan dia nambahin secara sengaja. Ini namanya pelanggaran. Itu dia hibati fillah, keadaan pertama di mana kita wajib untuk melaksanakan sujud sahwi. Yaitu ketika kita nambahin amalan dalam sholat kita
Dan amalan tersebut, ingat amalan tersebut termasuk dalam sholat, bukan di luar sholat. Misalnya di luar sholat gimana contohnya? Contohnya gimana? Ketika dia sholat, dia nambahin amalan yang bukan dalam sholat. Misalnya dia malah salaman sama orang yang di sampingnya. Salaman kan bukan amalan dalam sholat. Nah, berarti dia nambahin, itu langsung batal. Ya, ini nambahin amalan yang termasuk dalam jenis sholat karena lupa. Ketika dia ingat langsung duduk, pada saat itu juga langsung sujud. Sahwi 2 kali sujud. Baik, yang kedua, au sallama qabla itmami sholatihi. Dia salam sebelum sempurna sholatnya. Li hadithi Imran bin Husain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain qala, dia bersabda, salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi raka'atin minal asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar. Ketika di rakaat ketiga beliau duduk tasyahud akhir dan salam. Salat asar itu kan 4 rakaat ya. Pada saat di rakaat ketiga Nabi duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Tsumma qama fadakhalal hujrata. Bahkan Nabi setelah selesai salat beliau langsung berdiri. Kemudian pergi dan masuk ke kamarnya. Karena kamar Nabi berdampingan dengan Masjid Nabawi pada saat itu. Faqama rajulun basitul yadaini. Kemudian bangun seseorang berdiri. Ya, seseorang berdiri basitul yadain, di mana orang tersebut memiliki kedua tangan yang panjang. Kalau bisa dibilang bahasanya cacat, ya, dimana tangannya panjang. Faqala, maka laki-laki yang berdiri itu pun berkata, aku siratis salatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah salat asar ini dikosor, dikurangin rakaatnya? Fakharaja mugdoban. Nabi SAW pun segera keluar dari kamarnya dengan terburu-buru. Fasalla rak'ata, lalu nambah sholat lagi 1 rakaat. Nabi nambah 1 rakaat lagi, allati kanat tarakaha, yang Nabi tinggalin tadinya. Summa sallama, kemudian Nabi pun tasyahud akhir, sujud 2 kali sujud. Kemudian Nabi SAW salam. Setelah salam summa sajadah tasahwi. Nabi sujud sahwi summa sallama, kemudian salam lagi. Nah, ini Ustadz ulangi lagi ya, karena tadi terulang, biar enggak salah pemahaman. Pada keadaan yang kedua ya, pada keadaan kedua ini malah kekurangan. Kalau keadaan pertama tadi kelebihan, keadaan kedua kekurangan. Kekurangan bagaimana? Dia belum rampung sholatnya, dia malah salam duluan. Ya, sholat maghrib baru 2 rakaat udah salam. Sholat subuh baru 1 rakaat udah salam, belum rampung sholatnya, masih ada kekurangan. Maka pada saat itu langsung sholat 1 rakaat. Sekali lagi, ada orang sholat belum rampung sholatnya, dia udah tasyahud akhir dan udah salam. Dia udah tasyahud akhir dan udah salam. Ya, sekali lagi keadaan yang kedua itu belum rampung sholatnya, belum selesai sholatnya udah salam. Sholat subuh baru 1 rakaat udah tasyahud akhir terus salam. Sholat maghrib baru 2 rakaat udah tasyahud akhir terus salam. Sholat zuhur, asar atau isya baru 2 rakaat atau baru 3 rakaat atau bahkan baru 1 rakaat. Bayangin. Udah duduk tasyahud akhir salam. Ketika salam zikir teringat, loh, saya sholat subuhnya baru 1 rakaat. Langsung berdiri lagi tambahin 1 rakaat. Karena kan subuh 2 rakaat ya.
tambahin yang kurang. Sholat maghrib, loh saya baru 2 rakaat sholat maghrib kok udah salam, langsung berdiri, tambahin 1 rakaat lagi, karena maghrib kan 3 rakaat, dia baru 2, tambahin 1 berarti. Sholat zuhur, asar atau isya, baru 2 rakaat udah salam, berdiri lagi, tambahin 2 rakaat. Karena kan sholat zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Sedangkan dia baru 2 rakaat udah salam, tambahin 2 rakaat lagi. Supaya genap jadi 4 rakaat. Nah, tata cara sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah Nabi langsung melengkapi rakaat yang hilang. Misalnya tadi sholat asar, baru rakaat ketiga Nabi udah salam, Nabi langsung berdiri lagi, nambahin 1 rakaat, ya kan? Nambahin, Nabi sholat 1 rakaat. Selesai 2 sujud, selesai sujud yang kedua, Nabi langsung tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, Nabi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus Nabi sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi 2 kali. Setelah selesai sujud sahwi 2 kali, Nabi tasyahud lagi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Selesai tasyahud, Nabi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Begitu sujud sahwinya. Ini bentuk sujud sahwi yang kedua. Nanti kita akan bahas. Sebetulnya sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam apa sesudah salam. Nanti akan disebutkan oleh penulis di sini. Atsalis, keadaan yang ketiga. Au lahana lahnan yuhilul makna sahwan. Atau dia melakukan lahan, kesalahan bacaan. Ya, dia membaca bacaan sholat, tapi salah bacaannya. Karena kesalahannya itu sampai merubah makna. Dan tentunya ini karena lupa. Karena kalau sengaja, ya, li'anna amdahu yubtilu sholata. Karena kalau sengaja maka sholatnya langsung batal. Fawajaba sujudu sahwi. Nah, kondisi yang ketiga ini wajib untuk sujud sahwi. Contoh misalnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal lazina an'amta, harusnya an'amta. Dia malah bilang an'amtu. Bedanya kan an'amta yang engkau beri nikmat. Kalau an'amtu yang saya beri nikmat. Berubah maknanya. Dan kesalahan bacaan ini gak sengaja dia lakukan. Karena kalau dia sengaja batal sholatnya. Dan dia baru ingat. Atau baru diberitahu. Tadi antum bacanya salah. Harusnya an'amta, antum malah baca an'amtu. Dan merubah makna loh ini. Maka pada saat ingat dia sujud sahwi. Kemudian ar-rabi yang keempat, autaraka wajiban. Meninggalkan amalan wajib dalam sholat. Ya, meninggalkan hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal-hal yang wajib dalam sholat itu kebanyakan perkataan. Ya, seperti bacaan subhana rabbiyal azim, bacaan subhana rabbiyal a'la, bacaan robbana walakal hamdu, bacaan subhana rabbiyal azim sama subhana Allah sudah, sami Allahu liman hamidah, duduk tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, itu adalah kewajiban dalam sholat. Kalau ditinggalin maka harus sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Li hadithi Ibni Buhainah, berdasarkan hadis Ibn Buhainah. Qala, dia berkata, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita 2 rakaat min ba'dis salawat, dari salat-salat yang ada. Tsumma qama falam yajlis. Kemudian beliau Nabi SAW berdiri. Falam yajlis, sehingga beliau nggak duduk untuk tasyahud awal. Oh, ini berarti sholat 4 rakaat nih.
atau 3 rakaat. Bisa sholat maghrib, zuhur, asar, atau isya. Intinya sholat yang ada tasyahud awalnya. Setelah rakaat kedua Nabi malah berdiri, enggak duduk tasyahud awal. Faqaman nasu ma'ahu. Maka makmum pun ikut berdiri, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengimami salat, wa nadharna taslimahu, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat, wa nadharna taslimahu, kami pun nunggu Nabi salam. Jadi, ya, setelah Nabi mengatakan innaka hamidum majid, Nabi nggak bilang assalamualaikum, enggak, tapi Nabi diem. Dan kita para makmum pun nungguin, kok Nabi nggak salam-salam. Bukannya salam, kabbaro, Nabi malah bertakbir. Qabla taslim, sebelum salam, Nabi malah bertakbir sebelum salam. Untuk apa Nabi bertakbir? Fasajada sajdatain, Nabi sujud 2 kali sujud. Wa huwa jalisun, dan pada saat itu Nabi dalam keadaan duduk. Tsumma salam, kemudian Nabi pun salam. Nah, pada kondisi yang keempat ini, keadaannya adalah meninggalkan kewajiban dalam sholat. Kebanyakan kewajiban itu bentuknya perkataan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal itu adalah amalan wajib dalam sholat. Kalau ditinggalin maka wajib untuk sujud sahwi. Nah, dalam hadis ini disebutkan Nabi pernah sholat bersama sahabatnya, sholat yang ada tasyahud awalnya. Setelah rakaat kedua Nabi berdiri sehingga meninggalkan tasyahud awal karena lupa tentunya. Ketika duduk tasyahud akhir, selesai membaca tasyahud akhir, Nabi nggak salam, Nabi berhenti. Nabi nggak langsung assalamualaikum, enggak. Justru setelah membaca tasyahud akhir, Nabi takbir lagi untuk sujud sahwi sebanyak 2 kali. Setelah itu baru Nabi salam. Nah, poin atau keadaan yang keempat dengan keadaan yang kedua ini berbeda. Kalau di keadaan kedua, Nabi sujud sahwinya setelah salam. Jadi salamnya 2 kali. Habis salam, sujud sahwi. Setelah sujud sahwi 2 kali sujud, salam lagi. Kalau poin yang keempat atau keadaan keempat, Nabi belum salam setelah tasyahud akhir. Nabi belum salam, Nabi langsung takbir dan sujud sahwi 2 kali sujud, baru salam. Ya, jadi yang benar yang mana nanti akan dibahas. Penulis akan menyebutkan. Baik. Sabata hadza bil khabari fi man taraka tasyahud al-awsat. Hadis ini menetapkan sabata hadza bil khabar. Hadis ini menetapkan adanya sujud sahwi fi man taraka tasyahhud al-awsat. Adanya sujud sahwi, harusnya sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal. Fayuqasu alaihi sairul wajibat. Maka hukumnya disamakan dengan amalan-amalan wajib yang lainnya. Tasyahud awal kan amalan wajib. Kalau ditinggalkan harus sujud sahwi. Sedangkan amalan wajib dalam salat bukan hanya tasyahud awal, ada lagi yang lain. Seperti bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Itu juga kan amalan wajib. Kalau ditinggalkan maka wajib untuk sujud sahwi juga. Katarkit tasbih, seperti meninggalkan tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la fir ruku'i was sujud, dalam ruku dan sujud. Wa qauluhu baina sajdataini, dan membaca doa antara duduk di antara 2 sujud. Kan ketika kita duduk di antara 2 sujud ada doanya ya. Apa doanya? Rabbik firli, Rabbik firli. Kalau ketinggalan itu karena lupa harus sujud sahwi. Wa takbiratul intiqal, dan takbir-takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama.
Pertama kali kita mau sholat kan takbir. Nah itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir sesudahnya namanya takbiratul intikal. Kalau takbiratul intikal ketinggalan karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Dengan demikian, keadaan yang keempat adalah jika seseorang meninggalkan amalan wajib dalam sholat seperti takbiratul intikal, bacaan subhana rabbiyal azim, bacaan sami Allahu liman hamida dan robbana walakal hamdu, bacaan subhana rabbiyal a'la, bacaan rabbik firli di duduk antara dua sujud, bacaan tasyahud awal atau duduk tasyahud awalnya. Itu semua amalan wajib. Kalau ketinggalan karena lupa, maka pelakunya harus sujud sahwi. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita bahas silakan dicatat hal-hal yang penting di buku tulis kalian dan tanyakan jika ada yang kurang dipahami. Dan jangan lupa ya untuk mengisi absen, Ustadz pengen kalian tolong mengisi kolom komentar di YouTube dengan menulis nama kalian beserta kelasnya A atau B. Fulan 10A, Fulan 10B itu absen kalian ya, dengan cara menulis kolom komentar di YouTube. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.